Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aris Salim Rosyidi dari 12TKJ1. Di sini saya akan menjelaskan tentang web proxy dengan cara dynamic router. Di sini yang kita butuhkan ialah dua buah mikrotik. Yang pertama saya namai dengan router A, dan yang kedua saya namai dengan router B. Router A memiliki dua adapter, dengan adapter pertama adalah bridge dan yang kedua adalah internal network dengan nama router A. Dan untuk router B sama, adapter keduanya saya namakan dengan router B. Kemudian di setiap router ini mempunyai satu buah klien. Ini adalah klien dari router A dengan adapter internal network dengan nama router A, dan ini untuk router B. Oke, langsung saja kita masuk ke router A, login sebagai admin. Kemudian masuk ke Winbox. Ini kita mendapatkan IP 192.168.43.117. Kemudian kita login menggunakan MAC address-nya. Kemudian kita masuk ke mikrotik B. Login sebagai admin dengan password kosong. Kemudian kita buka Winbox-nya. Di sini mikrotik B mendapatkan IP 192.168.43.197. Oke, kita masuk ke mikrotik B dengan MAC address, connect. Oke, agar tidak membingungkan, kita namai saja untuk mikrotiknya. Masuk ke sistem, lalu ke identity. Ini ialah mikrotik router B, jadi kita namai dengan router B. Pilih apply, lalu oke. Lalu kita pergi ke router A, kita namai juga dengan nama router A. Oke. Sekarang kita masuk ke router A. Pada router A, kita buat IP baru untuk kliennya dengan IP 250.3.1/28. Header 2 di apply, lalu networknya akan muncul secara otomatis, lalu pilih OK. Selanjutnya ialah kita setting NAT agar klien bisa terhubung ke internet. Masuk ke IP, lalu ke firewall, pilih NAT, lalu kita buat NAT-nya. Out interface-nya ialah header 1. Untuk actionnya kita pilih masquerade. Jika sudah play, lalu OK. Setelah itu kita meroutingkan dengan dynamic router. Di sini saya menggunakan RIP. Masuk ke routing, pilih RIP,
masuk ke network, masukkan networknya dari IP yang ada pada router A. Oke, kita sudah memasukkan networknya. Setelah itu kita setting untuk web proxy. Masuk ke IP, ke web proxy, lalu centang pada enable dan anonymousnya. Untuk port kita ganti dengan port 3128. Untuk database administratornya kita ganti dengan nama aris@sekolah.sch.id. Oke, kemudian pilih apply, tetap pada web proxy setting, masuk ke akses, kemudian kita tambahkan alamat URL yang akan kita blok ke DST host. Kita akan mengeblok contoh mikrotik.co.id. Actionnya kita pilih Denny, kemudian apply, lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi untuk www.sekolah.co.id. Jika sudah apply, lalu OK. Setelah itu kita pergi ke firewall untuk mengaktifkan proxy transparan pada klien. C-nya kita ubah menjadi DST-NAT, protokolnya 6TCP, untuk TST portnya kita masukkan 80, in interface-nya header 2. Pergi ke actionnya adalah redirect, dengan portnya kita ganti 3128. Jika sudah kita apply, lalu OK. Setelah itu kita akan membatasi bandwidth download maupun upload dari klien A. Masuk ke QoS, ke simple QoS. Di sini untuk max limitnya kita rubah menjadi 64K dan juga downloadnya. Jika sudah apply, lalu OK. Kemudian kita beralih ke router B, masuk ke IP, ke address, lalu buat IP address baru untuk kliennya 250.3.49 dengan header 2. Ya sudah apply, sini akan otomatis muncul untuk networknya. Kita tambahkan untuk slashnya 28, kita apply, sudah, lalu OK. Kemudian kita ke NAT,
kita setting NAT-nya. Out interface-nya header 1 dengan action masquerade. Kemudian kita konfigurasi routingnya, masuk ke routing, pilih RIP, masukkan networknya dari router B, dari IP yang ada di router B. Kemudian network pada Ether 2 3.48 200 48. Kemudian kita masuk ke DHCP server untuk memberi IP pada klien. Masuk ke DHCP setup, interface-nya header 2, space-nya langsung next. Untuk range IP kita berikan 50 sampai 61. Next, untuk DNS kita ganti dengan 250.3.3, kita tambahkan dengan IP Google. Next. Oke. Selanjutnya kita membatasi bandwidth pada klien, pergi ke QoS. Untuk max limitnya kita 64K, atau kita rubah saja menjadi 32K. Jika sudah apply lalu oke. Selanjutnya ialah kita konfigurasi pada kliennya. Kita buka untuk klien 1 dan 2. Untuk klien 1 kita setting IP-nya. Ratus 53 10 dengan 240. Untuk DNS servernya kita masukkan IP gateway dengan alternate DNS-nya adalah IP Google. Oke, jika sudah kita pilih oke.
lalu close. Kemudian kita pergi menyeting untuk klien B. Untuk klien B kita obtenkan saja karena tadi sudah menyeting DHCP server. Oke, kita pergi ke CMD, ketikkan perintah ifconfig. Di sini klien B mendapatkan IP 250.3.61 dengan default gateway 3.49. Kita coba untuk tes koneksi dengan mengeping IP dari router A 10.3.1 terkoneksi. Selanjutnya kita ping IP dari klien A. Kemudian kita tes koneksi ke internet. Kemudian kita pergi ke router A, masuk ke CMD, kita tes koneksi dari IP router B. Kemudian ping ke kliennya 61. Kemudian tes koneksi ke internet. Jika sudah, kita pergi ke Internet Explorer untuk mengecek konfigurasi dari web proxy-nya. Kita coba untuk masuk ke Google. Oke, kita sudah berhasil mengakses Google. Kemudian kita akses mikrotik.co.id yang konfigurasi tadi kita memblok URL-nya. Baiklah, untuk mengakses mikrotik.co.id-nya tidak bisa karena kita sudah membloknya dengan web proxy. Kemudian kita akses untuk www.sekolah.co.id-nya. Baiklah, kita tidak bisa mengakses sekolah.co.id karena sudah diblok menggunakan web proxy tadi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.